Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stephanie Rina Kandola dari kelas 11 Merdeka 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa kepemimpinan Soekarno, khususnya mengenai kebijakan politik luar negeri bebas aktif yang menjadi dasar hubungan antara Indonesia dengan negara lain. Untuk itu, mari simak video berikut ini. Sekilas kebijakan Soekarno dalam politik luar negeri pada masa kepemimpinannya, Indonesia menerapkan politik luar negeri bebas aktif untuk menjaga kemandirian negara di tengah persaingan dunia pada masa Perang Dingin. Soekarno menegaskan bahwa Indonesia tidak memihak blok Barat maupun blok Timur, tetapi tetap aktif memperjuangkan perdamaian dan kerjasama antar negara. Salah satu bukti nyata kebijakan Indonesia pada waktu itu adalah ketika Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung. Melalui konferensi ini, Indonesia berhasil mempertemukan negara-negara Asia dan Afrika yang baru merdeka untuk melawan kolonialisme dan memperkuat solidaritas negara berkembang. Kebijakan ini menunjukkan bahwa di bawah kepemimpinan Soekarno, Indonesia tidak hanya menjaga kedaulatan nasional, tetapi juga berusaha menjadi negara yang aktif berperan dalam menciptakan peran dunia. Nah, pastinya dari kebijakan tersebut muncul banyak pertanyaan. Salah satunya, apakah dari kebijakan tersebut ada dampak positif dan dampak negatifnya? Untuk itu, mari kita bahas secara dalam lagi. Nah, kebijakan politik luar negeri bebas aktif memberikan dampak positif bagi posisi Indonesia di internasional. Prinsip bebas berarti Indonesia tidak memihak pada blok kekuatan besar manapun. Sedangkan aktif berarti Indonesia tetap berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Pada masa itu, dunia sedang berada dalam situasi ketegangan antara blok Barat dan blok Timur di masa era Perang Dingin. Dengan menerapkan politik bebas aktif, Indonesia mampu menjaga kedaulatan dan tidak terseret dalam konflik ideologi antara kedua blok tersebut. Selain itu, kebijakan ini juga memperkuat peran Indonesia dalam diplomasi internasional. Salah satu bukti nyata yaitu peran Indonesia sebagai salah satu penggagas dan tuan rumah Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Konferensi itu memperjuangkan kerjasama, perdamaian, serta menentang kolonialisme dari beberapa negara-negara Asia dan Afrika. Hal ini membuat Indonesia dipandang sebagai negara yang memiliki pengaruh besar dalam memperjuangkan kepentingan negara berkembang di dunia. Nah, meskipun memiliki banyak manfaat, kebijakan politik luar negeri bebas aktif juga memiliki beberapa tantangan atau dampak negatifnya. Salah satunya adalah posisi Indonesia yang sering berada di tengah-tengah persaingan dunia. Dalam beberapa situasi, sikap tidak memihak ini justru membuat Indonesia mengalami tekanan politik maupun ekonomis dari negara-negara besar yang memiliki kepentingan masing-masing. Selain itu, kebijakan yang sangat aktif dalam diplomasi internasional terkadang membuat pemerintah lebih fokus pada peran global dibandingkan pada stabilitas ekonomi dalam negeri. Pada masa tertentu, kebijakan luar negeri yang terlalu konfrontatif terhadap negara barat juga berdampak pada hubungan ekonomi dan perdagangan Indonesia dengan negara-negara tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif, diperlukan keseimbangan antara kepentingan internasional dan kebutuhan pembangunan nasional. This is the first intercontinental conference of colored peoples, so-called colored peoples, in the history of mankind. I am proud that my country is your host. It is a new departure in the history of the world that leaders of Asian and African peoples can meet together in their own countries to discuss and deliberate upon matters of common concern. In spite of diversity that exists, this conference be a great success. Yes, there is diversity among us. Who denies it? Small and great nations are represented here with people professing almost every religion under the sun,
Buddhism, Islam, Christianity, Confucianism, Hinduism, Jainism, Sikhism, Zoroastrianism, Shintoism, and others. Almost every political faith we encounter here, democracy, monarchism, theocracy, with innumerable variants, and practically every economic doctrine has its representative in this hall. Marxism, socialism, capitalism, communism, in all their manifold variations and combinations. But again, what harm is in diversity when there is unity in desire? This conference is not to oppose each other. It is a conference of brotherhood. Nah, bagaimana sih jika kebijakan saat itu dikaitkan dengan kehidupan masa kini? Tentunya dalam kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas negara, prinsip politik luar negeri bebas aktif masih menjadi dasar kebijakan luar negeri Indonesia hingga saat ini. Karena Indonesia tetap berusaha menjaga hubungan baik dengan berbagai negara tanpa harus terikat pada kepentingan blok tertentu. Dengan cara ini, pemerintah dapat menjaga stabilitas politik dan ekonomi serta membuka peluang kerjasama dengan banyak negara sekaligus. Nah, kalau dari pembatasan kebebasan demi keamanan, dalam hubungan internasional, suatu negara terkadang harus mengambil kebijakan yang membatasi beberapa kepentingan tertentu dan menjaga keamanan dan stabilitas negara. Misalnya, pemerintah dapat membuat kebijakan diplomatik atau ekonomi tertentu untuk melindungi kepentingan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan dalam politik luar negeri tetap harus disertai dengan pertimbangan keamanan dan kepentingan strategis negara. Kalau dari peran pemimpin dalam mengambil keputusan saat kritis, politik luar negeri bebas aktif juga menunjukkan pentingnya peran pemimpin dalam menentukan sikap negara di tengah situasi global yang kompleks. Pada masa Soekarno, Indonesia mampu memainkan peran penting dalam diplomasi internasional karena kepemimpinan yang kuat dan visi politik yang jelas. Dalam konteks masa kini, pemimpin negara juga harus mampu mengambil keputusan yang bijak ketika menghadapi konflik internasional, perubahan geopolitik, maupun tantangan global lainnya. Mari kita refleksi secara bersama. Apakah kebijakan seperti itu masih relevan jika diterapkan hingga saat ini? Tentunya, kebijakan politik luar negeri bebas aktif sangat relevan diterapkan hingga sekarang. Karena dalam dunia yang semakin saling terhubung, sikap tidak memihak secara kaku pada satu kekuatan besar memungkinkan Indonesia untuk menjaga kemandirian dalam menentukan kebijakan nasional. Selain itu, dengan tetap aktif dalam kerjasama internasional, Indonesia dapat berkontribusi dalam penyelesaian berbagai masalah global seperti perdamaian dunia, perubahan iklim, dan pembangunan ekonomi. Namun, penerapannya di era modern harus disesuaikan dengan dinamika geopolitik yang semakin kompleks. Pemerintah perlu mampu menyeimbangkan antara kepentingan nasional, kebutuhan, dan kerjasama ekonomi agar kebijakan tersebut tetap memberikan manfaat yang maksimal bagi negara. Nah, dari pembahasan tersebut, pelajaran yang dapat kita ambil sebagai generasi muda dari kepemimpinan Soekarno, yaitu generasi muda dapat belajar tentang pentingnya memiliki sikap mandiri dan tidak mudah terpengaruh oleh tekanan dari pihak luar. Selain itu, generasi muda juga dapat memahami bahwa sebuah negara perlu berperan aktif dalam menciptakan kerjasama dan perdamaian dunia. Kepemimpinan tersebut juga mengajarkan bahwa keberanian dalam mengambil sikap harus disertai dengan kemampuan diplomasi dan strategi yang matang. Dengan demikian, generasi muda dapat meneladani semangat nasionalisme sekaligus kemampuan berpikir strategis dalam menghadapi tantangan global di masa depan. Untuk itu, saya Stefan Yeremia Kontola pamit undur diri. Sampai jumpa di pembahasan sejarah berikutnya.